Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini tanggal 7 bulan 11, hari Senin, pukul 7 malam. Kita akan bahas terkait menggambar super elevasi ya di lengkung. Di lengkung ya. Baik lengkung full circle, SCS maupun spiral-spiral. Jadi setiap lengkung horizontal ini ada diagram super elevasinya. Ya. Jadi seperti tampak di visualisasi ini ya. Dimana kalau jalan lurus itu biasanya kan 2%. Ya, miring kanan miring kiri. Adapun nanti semakin masuk ke lengkungan belok itu ada super elevasi ya. Jadi super elevasi itu biasanya kemiringan jalan yang diarahkan untuk menahan gaya sentrifugal dari kendaraan. Ya, biasanya maksimum ini di bawah 10% ya, tidak boleh di atas 10%. Itu kadang ada yang sampai 12%. Artinya tidak lebih lah dari 12% lah. Kalau di Indonesia itu saya lihat peraturannya di bawah 10%. Kenapa? Kalau di atas 10% ya, ini ketika mobil berhenti atau macet misalkan, ini berdiam di sini nanti bisa slip ya, turun ke bawah. Nah, jadi ini maksimal itu tidak boleh lebih dari kalau di Indonesia 10%. Nah, jadi bagaimana, apa yang dimaksud super elevasi? Jadi super elevasi itu adalah diagram terkait perubahan dari kemiringan jalan normal ya, di mana jalan normal itu kiri kanan 2% seperti ini. Ya, nanti ada dari titik stationing tertentu ya, misalkan kalau full circle berarti di titik full circle itu mulai mendaki ke arah maksimum ya. Jadi maksimumnya nanti hasil hitungan berapa. Oke, nah ini gambarannya seperti inilah. Jadi kalau kita potong ya, ini kan normal nih, jalan normal 2%. Nah, nanti ini semakin miring ya tuh. Ya, jadi miring gitulah kurang lebih lah. Nah, untuk menyatakan kemiringan ini di dalam gambar geometri jalan tentunya dengan sebuah diagram ya, namanya diagram super elevasi. Ya. Nah, kita hari ini akan mencoba menggambarkan diagram super elevasi, baik dengan manual mungkin atau dengan Civil 3D-nya ya, bawaan dari Civil 3D. Tapi memang dari Civil 3D juga harus banyak diedit juga ya. Oke, kita langsung saja mungkin. Nah, jadi dari belokan ini ya, kita akan coba gambarkan diagram super elevasinya. Nah, ketentuan gambar diagram super elevasi bisa dilihat di modul artikel yang dari ITS itu ya, bisa dilihat. Jadi untuk lengkung SCS itu seperti ini ya. Kalau tampak atasnya itu kan stationing TS ya, tangan ketemu spiral di sini. Nanti ada, nah di sini spiral ketemu circle. Nah, ada stationing circle SC ya, spiral circle, nanti circle spiral. Nah, kembali lagi ke spiral tangan gitu. Nah, ini cara menggambarkannya seperti ini ya. Jadi ini ada dua nih, ada pola bina marga dengan pola acuan AA1 ya. Ini biasanya Amerika yang ini, tapi kalau yang bina marga seperti ini. Jadi sederhana sebenarnya.
kita gambarkan sampai titik TS ya, TS ini kan titik TS nih. Nah baru kita gambarkan juga posisi SC. Nah ini SC ya. Nah ini SC kita gambarkan. Nah nanti CS berapa, nanti kita buatkan grafiknya. Kalau yang ini tengah as jalan ya, as jalan. Yang ini miring kanan dan kiri 2%. Jadi ini seolah-olah tampak samping, seolah-olah ya. Nah jadi penampakannya seperti ini lah. Jadi kalau full circle itu T ya, TS baru SC. Nah, sekarang kalau SCS gimana? Nah kalau SCS itu seperti ini ya. Jadi ke SC itu ada angka 1/4 nih. Ini ada 1/4. Nanti ke sini 3/4 dengan pola bina marga. Kalau yang AA1 ini 2/3 dan 1/3. Sebenarnya ini ada panduannya ya, cara menggambarkannya. Nah ini spiral. Kalau spiral seperti ini ya. Jadi dari tangan langsung ke ke stationing SC-nya, ke titik sini. Itu berapa jaraknya? Nanti kita tinggal tarik. Ini cara membuatnya seperti ini. Jadi memang harus ada dulu skala ya, koordinat Y-nya. Y-nya itu adalah persentase. Jadi ini 1%, 2%, 3% sampai 10%, karena memang maksimum max itu kan 10%-nya. Nah ini misalkan max itu contoh lah ya. Ini misalkan contoh. Jadi cara menggambarnya itu kita gambarkan dulu ini titik tangan panjangnya berapa nih, sampai ketemu titik circle. Ya ini kita tarik sampai ketemu titik spiral. Baru nanti panjang spiral ke circle berapa, namanya kan LS. Nah LS nya berapa, nah nanti sudah dapat ini kita kasih tanda di sini ya. Yang terjadi berapa max nya ya, nanti kita lihat di sini max nya ternyata misalkan 9%. Nah kita tarik 9%, nah dapat titik di sini kan. Nah ini kita tarik sesuai dengan TS nya di posisi kemiringan paling bawah ya, 2% kanan kiri. Di sini kita tarik. Nah, jadi dari ini dengan ini kita tarik ya. Nah setelah itu dari titik 0 asnya ini kita tarik ke bawah, karena kan ini terluar ya. Misalkan kalau kanan berarti ini kanan, nah yang ini kiri ya, ini kita tarik untuk yang kiri, sehingga nanti ada prosentasenya tadi yang 2%. Itu kan berarti tangannya dari sini ke sini, permukaan jalan ini itu normal, artinya 2% kanan 2% kiri. Nanti setelah mau mencapai titik ini, mulai yang 2% ini dari sini sampai sini ini mendaki ya, dari min 2% kan, ini min nih, ini kan min ke bawah kan, min nanti naik jadi 2% ya. Ini seharusnya memang min ya, ini min karena ke bawah misalnya, ini juga min ya. Nah, gini. Jadi dari min 2% mendaki ke berapa nih, ke 0%. Nah yang ini min ya, ini nah ini min 2%. Nah jadi yang ini 2%, yang ini min ya. Ini salah ketik ya, tapi maksudnya mungkin kebayang lah. Nah seperti ini. Jadi sampai ke titik ini, kalau yang zona kiri masih tetap 2% ya, tapi yang zona kanan dari as ke kanan itu sudah mulai 2% naik di posisi ini ya, tangan spiral circle. Nah di posisi inilah. Nah
baru nanti mendaki lagi. Ini yang ini semakin menurun mencapai maksimum, artinya minnya tambah min berapa nanti hasil nya berapa nanti hasil hitungan nih. Maksimumnya itu kalau yang 10% kan batasan ya dari peraturan, tapi kalau ini maksimum hasil pencapaian lengkung nih. Misalkan ini 9,7%, nah berarti ini ke sini itu min 9,7%. Nah ini min 9,7% ini maksnya ya. Kita tarik, nah ini 9,7%, yang atas 9,7%. Kalau yang ini min ini. Nah disinilah lengkung maksimum. Nanti semakin ini semakin menurun ya. Nah, ini tinggal di mirror saja di apa namanya, di mirror ya, karena kan mulai, nah seperti inilah kurang lebihnya. Nanti kembali lagi ke tangan garis lurus untuk selesai lengkung ini, berarti selesai. Nah, kurang lebih gitulah. Jadi ini bisa dipelajari ya, maksudnya ini cara menggambarnya. Oke, untuk lebih memahami kita langsung ke soalnya lah ya. Cara menggambarkannya begini misalkan. Nah ini berarti stasiun ini kita bikinkan dulu garis ya. Ya jadi misalkan saya bikin garis lurus aja ke sini. Misalkan berapa nih, stationing 352 at 352 sudut 0. Nah panjangnya segini kan. Nah baru yang satu lagi at 396. Nah misalkan saya buat di sini 396 sudut 0. Nah kurang lebih gini. Jadi stationing TS ini kan sampai TS, ini sampai SC. Nah hasil ini itu kurang lebih inilah nih ya. Ini kita ukur coba. Ini ya diukur. Ini saya besarkan dulu biar kelihatan. Unitnya ya, kebesaran. Nah ya, ini kan 352 nih. Ini 352. Ini berapa ini? Oke, 352, 396, 480, 352, 396, 480, 525. Ini 525 ya. Ini pun sama, berarti yang bawahnya yang ini ya. Nah, nanti, kurang lebih gini lah. Ini biar memahami. Oke, jadi ini dengan perhitungan Excel ya waktu itu. Selanjutnya kita buatkan sekarang garis ya. Tapi sebenarnya bisa langsung dengan ini ya, membuat ini tuh bisa langsung dengan ini. Kalau ini kan nanti kita akan membuat ini ya. Ini yang dimaksud super elevasi ini. Ini super elevasi manual. Ini manual, dan ini yang bawaan dari Civil 3D, tapi harus di digit juga, memang harus dieditnya. Nah caranya bisa dengan cara ini ya, atau bisa langsung dengan ini. Oke, kita coba buka data ini aja. Kita klik ya. Terus geometry editor, kita ambil datanya yang ini. Nah data ini kita ambil, kita rekayasa di Excel. Coba kita copy ya, copy masuk ke Excel coba.
Nah, ke sinilah kita paste di sini. Nah, data ini kita ambil nih yang ininya. Ini data ini kita ambil. Kita buang dulu M-nya ya. Supaya gitu. Nah, inilah data panjang yang tadi. Tadi kan 352, 44, 83. Ya, maksudnya 44 itu yang mana? Yang ini nih. Yang tadi kalau kita hitung. Nah, berarti dari sini ke sini tuh 44 nih ke sini ya. Nih, ini ke sini kan 44. Nah, kan 44 ya. Kalau ini ke sini berapa? Coba kita lihat. 83 ya, berarti panjangnya 83. Nah, ini 84 ya. Nah, ternyata kalau menggunakan angka ini memang kurang bagus menurut saya ya. Bagusnya memang ngambil langsung aja dari sinilah ya. Ini hanya untuk memahamkan saja garis-garis ini ya. Nah, jadi kita ambil aja yang 1483 yang ini, berarti kita buat garis dari sini ya. Kita buat garis menggunakan bawaan dari alinyemen yang digambarkan oleh Civil 3D ya. Caranya bagaimana? Caranya begini. Ini kita kalau membuat garis di AutoCAD atau Civil 3D kan biasanya dengan PL ya, polyline. Kita coba ketik di sini PL. Saya lupa PL. Ya, poinnya sama dengan ya. Sama dengan ini PL add ya, PL add. Nah, ditambah ini dan ini tambahkan ini dan lagi sudut, baru kan sudut kan, sudut 0 aja, sudut 0. Nah, itu tutup lagi ini. Nah, jadi cara membuatnya dengan begini, PL. Nah, ini ke sini, nanti kita ini tarik. Nah, berarti sampai sini ya. Ini sampai sini. Nah, memang harus ada poinnya di sini. Ini satu harus kita buat poin. Kita ambil poin yang mana? Yang ini coba misalkan. Nah, poin yang ini kita ambil ya. Ketik ID ya, ID kita ketik. Nah, baru ininya kita ambil koordinat. Maksudnya kita ambil koordinat ini. Nah, ini koordinatnya. Nah, ini kita ambil koordinat ini. Kita copy, masukkan ke Excel-nya di sini. Nah, misalkan di sinilahnya. Nah, misalkan inilah. Nah, data ini kita ambil. Nah, kita simpan sini. Ya, ininya kita komakan. Nah, koma. Terus ini tambah PL. Ini spasi ya. Nah, kurang lebih ginilah. Jadi diawali dengan PL koordinat, baru yang ininya garis. Nah, kita sekarang kalau sudah kita copy ini. Kita copy. Ya. Kita masuk lagi ke Civil 3D-nya. Nanti kita akan bikin garis dari sini panjang. Kita klik di sini. Copy yang tadi, paste di sini. Nah, ya. Nah, inilah garisnya. Ya. Nah, jadi inilah yang tadi itu, yang stationing itu ini ya. Jadi ini kalau kita tarik itu, sorry. Nah, berarti yang ini yang mana sama dengan yang, nah dengan yang ini, titik ini, yang ini sama dengan titik ini kan, titik ini sama dengan ini, yang ini kan gitu ya, yang ini kan. Kalau ini stationing mana? Stationing terakhir, berarti yang ini. Oke, nah ini cara menggambarkannya. Kita sudah mendapatkan garis yang ini. Nah, ini ya, ini sudah punya ya. Sekarang kita mencoba membuat
membuat super diagram ya, diagram super elevasi mirip seperti ini nih. Nih yang ini bikin diagram super elevasi. Caranya tadi, nah, ini garis apa namanya, diagram nolnya lah, anggap ya 0%-nya. Ya udah kita copy saja ini. Ini kan anggap itu yang tadi garis nolnya. Nah ini kita ambil. Mana tadi guys? Nah inilah ya. Nah kurang lebih gini lah. Jadi ini anggap agak as jalannya ya 0%. Jadi nanti ke kanan miring min, ini min semua ya. Yang ke atas plus. Ini seharusnya ada min itu. Ya udah biarin lah ya. Nah sekarang caranya bikin gini. Garis-garis ini kita perpanjang. Warnanya saya bedakan dulu lah. Pakai yang mananya? Sebentar, ini belum di grup ya. Saya bikin grup dulu, new group. Bentar, ini saya masukkan grup dulu. Nah ini ya yang bukan bawaannya biar itunya enak. Nah inilah ya. Nah ini kita cek, coba layar ceknya. Nah. Oke, kita bikin garis yang tadi. Nah ini kan tengah-tengah nih, kalau bisa midpointnya kita buang. Nah supaya tidak mengganggu ya. Sebentar. Nah udah nggak ada kan midpointnya ya. Ini kita garis. Nah kita buat seperti ini ya, kita copy. Nah kita copy. Nah ini kita copy. Ada lagi nggak? Pokoknya kita cari aja. Ada nih. Terakhir nih ya. Nih jangan kelewat. Nah ini kelewat nih. Nah supaya tidak kehilangan jejak, kita tuliskan ini. Ini kan TS SC. Nah kita tuliskan di sini. Coba kita copy aja ini. Ini kan tangan ketemu TS ya. TS1 kan, karena titik belok 1. Kasih besar, coba. Sebentar saya besarkan dulu biar kayak ini. Beginilah ya. Itu ya. Nah ginilah ya, jangan TS1 lah, nanti tambahin TS aja. TS terus yang mana ini, TS baru SC kan. Ini TS ketemu SC. Nah baru C ketemu S kan. C ketemu S, nah baru S ketemu tangan lagi. S ketemu tangan ya, berarti lengkung yang ini nih SCS sudah selesai ya. Jadi tadi TS SC CS ST.
Oke, nah sekarang yang ini lengkung kedua. Nah, berarti kan ini tangan kedua kan. Nah, ini tangan spiral udah bener. Yang ini SC. Buat SC ini CS kan. Ini CS, ini ST. Nah, gitu ya. Nah, baru yang ini apa namanya ini? TS, SS, ST. Oke. Nah, tangan ketemu spiral berarti langsung kan sih. Ini ya, tangan ketemu spiral, spiral, baru spiral tangan. Nah, ini spiral. Ya, spiral ketemu spiral, maksudnya spiral input, spiral output. Nah, kurang lebih begini. Nah, ini titik akhirnya. Ini saya copy dulu lah. Ini kan 000 ya. 0 plus 0. Nah, yang ini akhir. Nggak tahu berapa akhir. Saya lupanya. Oh, ini aja ya, diklik kanan coba. Ini berapa? Properties. Lengthnya berapa length? Lengthnya 1196. 1196. Berarti ini alinyemen sepanjang 1191 96 ya. Itu cek lagi coba. 1196 ya, sama ya, 1197 lah, 196 sama. Nah, kurang lebih gitu. Nah, sekarang membuat ya tadi. Ini kan SCS nih. Nah, yang lengkung pertama kan SCS. E-nya berapa? 9,7%. Nah, kita gambarkan sekarang yang 9,7% mana? Nah, ini nih. Ini kan 9%, 10%. Nah, kita buat 9,7 kira-kira di mana? Nah, kita misalkan buat ini aja lah. Nah, ini midpointnya hilang. Kita coba midpoint kan lagi biar di tengah-tengah. Midpoint muncul. Saya bikin garis ini ya di tengah-tengah ke sini. Nah, kita bagi ini jadi 10. DIV div ini 10. Sorry, div ini jadi 10 kan. Enter. Nah, ini kan 9%, 9,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 9,7 berarti yang ini. Ini kan 9,5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini 9,7 berarti yang ini. Nah, ini 9,7. Kita tarik ke sini. Ya. Kan di lengkung yang ini 9,7. Nah, yang inilah. Ya, seharusnya ini jangan di sini, ini nggak enak nanti. Nah, sebentar. Agak tengahan lah. Nah, kurang lebih ginilahnya. Nah, ini tapi 9,7. Yang ini asnya nih. Nah, kurang lebih maksudnya gitu gambarnya. Ini 9,7 kan. Nah, 9,7. Nah, tinggal 9,7. Nah, kita cara menggambarnya gimana? Yang tadi kan gini nih. Ya, dari circle kan ini emaxnya ini kan. Dari ini kita tarik ke 2% yang ini. Nah, kita gambar lagi yang 2% berarti.
Mana yang 2%, kita ambil. Nah, ini 2% kan. Nah, ini 2% kita garis dulu. Nah, kalau 2% mah langsung aja lah ya. Nih, ini 2%. Jadi dari titik ini kita tarik ke sini. Nah, ini kita tarik ke sini. Titiknya. Ini. Terus yang kedua apa coba? Jadi kita tarik ini ke sini kan 2%. Nah, yang ini dimirrorkan berarti ya. Nah, dimirrorkan yang ini. MI. Ini kita hapus aja ya sampai sininya. Yang ini yang jelas kita trim dulu. Nah, ini kita trim ya. Nah, baru kita mirror ini ya, mirror. Yang ini sama ini mirror ke ini kan. Nah, kurang lebih beginilah. Ini kita trim. Nah, kurang lebih udah jadinya. Jadi ini sudah selesai nih. Akhirnya kita bisa jawab tadi yang ini. Angka-angka ini kita masukkan ya. Ini 2%, 0%, 2% ya, kita masukkan aja ini. Kita ambil data ini coba. Bentar ya, ini move. Nah, ini yang garis normalnya seginilah. Ini harusnya skalanya agak besar ya. Ini saya skalakan dulu. Gini ya, biar kelihatan nih move. Nah, ini kita ambil yang ini 2%, min 2%, min 2% ya. Jadi kanan kiri min 2%. Ini juga min 2%. Sorry. Nah, kurang lebih ini ya. Tayang ini di posisi ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang ini datanya berarti yang ini ya. Ini kan sudah. Ini yang ini datanya ya. Sorry. Yang ini nih, nah ini ya, ini imbang ya, min 2%. Kalau yang ini tetap min 2%, yang ini kan terus min 2%, ini min 2%, min 2%, sama. Kalau yang kanan itu min 2% terus, tapi kalau yang sebelah kiri itu sudah min 0,2% naik gitu ya. Nah, mulailah dari sini ke sini pendakian sampai 9,7% tadi kan. Ini kan 9,7%. Coba kita ukur annotate ini kan 9,7 ya. Ini sampai sini kan. Oh, 9,7 kan ya. Ini ke sini min 9,7. Tuh kan 9,7 kan. Nah, ini kita copy ini. Kita copy super elevasi di sini diagramnya adalah 9,7 ini. Nah, ini datanya 9,7%. Sorry.
Sebentar, saya kecilkan dulu ininya. Nah, ini 9,7%. Yang ini 9,7%. Ya. Nah, tentunya kalau 9,7% tidak begini, agak beginilah ya, karena sudah menukik ya. Ini kita copy. Nah, ini hanya apa namanya? Sketsa saja, tapi intinya nanti di lapangan tuh ketika dipatok memang harus 9,7% kemiringannya ya. Misalkan anggap gini, kemiringan 9,7% itu apa sih sebenarnya? Nah, ini maksud 9,7% itu jika misalkan ini panjangnya 3 meter, berapa? Asnya ke as ya. Nah, ini ke sini 3 meter. Misalkan 3 meter. Nah, kalau 9,7 itu apa maksudnya? Artinya 1 meternya itu, ya misalkan ini 1 meter nih, 1 meter, dia naik turun 9,7. Ya, ini turun 9,7 cm. Ya, sentimeter. Nah, ininya 1 meter. Jadi misalkan gini. Saya turunkan 9,7 cm ya di lapangannya nih. Nah, ini ke sini semeter. Nah, itulah kemiringan 9,7%. Inilah 9,7%. Jadi nanti ketika di lapangan bagaimana membentuk batunya lah ya. Kalau misalkan dia base cost-nya itu dari batu ya, berarti ini miringnya ke sana sampai 3 meter kan. Nah, inilah base cost-nya harus miring sebesar 9,7%. Nah, kurang lebih gitulah kalau ini base cost-nya. Nah, barulah lapisan aspal kan, atau misalkan rigid beton, pavement, rigid pavement-nya. Nah, ya ini 9,7%. Kalau yang ini kan tadi 2%. Jadi sebenarnya ini diagram pendakian untuk kebutuhan di lapangan nanti ketika pematokan. Ya, datanya seperti ini. Nah, inilah stationing SC. Ya, nanti SC pun dari sini ke sini 9,7% terus. Nah, baru setelah ini turun ke sini, nanti ini tinggal di di mirror saja. Ya, di cermin biar di copy tapi mirror. Ya. Nah, kurang lebih ginilah. Nanti turun lagi, tangan lagi kan, ini tangan. Nanti masuk lagi lengkung kedua gitunya. Nah, ini kita gambarkan juga sama. Kita gambarkan yang kedua sekarang. Kedua itu datanya di sini nih. Ternyata data E-nya 9,9%. Oke, kita gambarkan 9,9%. Mana 9,9%? Nah, ini kan 9,9% ini nih. Ini kan 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9% ini. Ya, kita tarik sini. Nah, kurang lebih gitulah. Nah, kita trimnya, trim. Nah, seginilah ya. Ya, sama. Nah, ini kita tarik garis ini ke sini kan, persis seperti tadi. Ya, cuman karena ininya 9,9%. Kalau ini kan 9,7%. Ya, tuh kan 9,7%. Nah, ini sama saja. Setelah itu apa tadi? Ditarik ya yang ini ya, di mirror ya, di mirror ini, di mirror. Dari sini kan. TR kan. Dah sama saja. Oh, gitunya. Nah, ini copy lagi.
tinggal nanti dirapihkan, diedit ya. Ini move, nah ya. Nah yang ini kita ambil coba ya, sorry lupa ini. Jadi min 9,7% tuh yang ini. Adapun 9,7% yang ini, yang atasnya, atas bawah. Nah ini kita copy. Ya, sorry ini seharusnya agak panjangnya biar kelihatan ini. Nah sampai, jadi ini 9,7%, yang ini min 9,7 yang kita copy. Ini hanya sketsa diagram saja sebenarnya ya, tidak menampakkan karena memang prosentase kan tidak ada skala sebenarnya, ini kan prosentase ya. Nah ini kita perbaiki, bukan 9,7 sesuai data ini kan 9,9 nih, lengkung kedua 9,9. Ini pun sama nya 9,9. Oke, selesai, nanti tinggal di mirror ya. Nah yang sekarang yang kedua adalah spiral-spiral nih. Spiral-spiral agak berbeda. Spiral-spiral itu cara menggambarnya begini. Nah spiral ya, ini ya, ini cuma satu, tidak ada ini ya. Ini setelah sini langsung masuk langsung penurunan lagi, setelah nanjak maksimum turun lagi. Jadi ini tuh sebenarnya begini, ini kita klik coba, kurang lebih gini lah. Jadi tidak ada max-nya tuh cuma satu titik terus balik lagi gitu ya. Nah ini spiral-spiral tuh seperti ini, sama saja sebenarnya mah, cara menggambarnya kayak tadi ya, cuman langsung satu titik langsung. Kita lihat ininya berapa, 9,7%, berarti 9,7% itu yang ini ya. Nah ini 9,7%, kita tarik ke sini kan. Nah kurang lebih inilah titiknya, sama persis mirip tadi lah ya. Udah kalau udah kena ini kita delete, nggak apa-apa kan. Nah ini kita mirror sama sorry bukan yang ini ya, mirror ke yang putih. Nah ini di trim. Nah kurang lebih gini ya, sama ininya kita ambil datanya, kayaknya mirip dengan yang ini ya, karena 9,7%. Nah ya, kita pindahkan ini ke sini, ini ke sini, sama datanya, ini ke sini kan. Nah yang ini pun data yang, aduh ininya nggak keambil, sebentar. Nih ya, dia berapa tadi? Berapa sebentar? 9,7. Coba kita cek, ini 9,7. Nah, ini ada yang salah ini. Ini harusnya 9,7. Harusnya sama. Nah, 97 masih gini. Ini seharusnya jangan ke sini ya. Ini ke sini karena kan datanya 9,7. Nah, ke sini. Ini pun sama.
Nah, kadinya karena 9,7 kecuali yang tadi 9%. Nah, mungkin ini agak berubah tuh. Ya, bergeser. Kayaknya gesernya sama kayaknya. Tuh, ini yang putihnya ya. Oh, ini salah ini. Coba di mirror lagi. Ini mirror. Sama ya. Ini sama ya. Ini 97%. Nah, ini 97%. Oke. Kalau sudah ini kita mirror. Ini delete aja nya. Nah, sudah selesai super elevasi. Ya. Ini belum, ini kita copy mirror ya, mirror. Kurang lebih seperti ini super elevasi dengan cara manual ya. Menggambarkan. Nanti kita mencoba sekarang menggunakan dengan sipil 3D-nya bawaannya ya. Ada beberapa tool yang harus diketahui mungkinnya kalau dengan sipil 3D. Kalau full circle gimana, Pak? Nah, kalau full circle tadi kita tidak praktekkan ya. Tapi sebenarnya kalau dipelajari yang full circle tuh ini. Nih, jadi full circle agak berbeda memang. Jadi ketika kita sudah dapat lengkung garis TC ya. Nah, TC ini. Nah, kita geser TC-nya. Jadi kita cara menariknya bukan dari sini, ditarik ke sini bukan. Tapi kita geser 1/4 dulu naik ke sini. Nah, yang ini di garisnya. Dari sini baru di garisnya. Nah, bedanya itu aja sebenarnya. Kalau yang tadi mah kan langsung dari garis ini ya. Nih, dari garis ini nih. Langsung kan. Nah, kalau yang full circle berarti naik dulu 1/4. Naik dulu 1/4, nah baru dari 1/4 ini kita tarik. Gitu. Ya, kalau bina marga kan tadi. Mana coba bina marga. Nih, kalau bina marga kan gitu ya. Ini 1/4 dulu baru kita tarik. Tapi kalau AA1 ini 1/3 ya. Jadi ke sini 1/3 baru kita tarik. Bedanya itu. Ya mungkin kurang lebih gitu dulu untuk nih yang penggambaran langsung. Nah, sekarang kita menggunakan bawaan sipil 3D-nya. Nanti hasilnya yang ini nih. Ya. Nah, ini yang tadi saya gambarkan. Mirip lah mungkinnya. Coba kita cek. Sama enggak? Ini contoh lah, sama aja sebenarnya. Ya, sama ya, tuh kan. Sama ya. Titik ini ya, samanya. Ya, ini mah itu ya. Oke. Sama. Nah, kita sekarang bikin yang ini. Gimana caranya? Jadi menggunakan bawaan dari sipil 3D-nya ya. Coba kita hapuslah ini mungkin. Nah, caranya gini. Jadi sudah ada memang, jadi kita bikin ini ya. Nah, ini menggunakan super elevasi ini. Jadi kita klik calculate edit super elevation. Nah, ini karena kebetulan sudah ada, ini nggak bisa, memang harus dihapus dulu tuh. Ya, harus di deletein semua. Jadi ini juga harus di delete. Ya, nanti kita
kita cobalah ya dari awal coba. Ini kita hapus. Cara hapusnya ketik ini nih, Super Elevation Wizard ya. Nah ini sudah ada bawaan ini harus dihapus, atau gini, saya buat dulu lah ya, supaya saya copy aja yang ininya. Jadi ini kan sama sebenarnya. Nah ini yang buat ini ya, jadi memang agak beda nih. Coba keluar nggak? Nah, masih adanya, masih ada ya. Coba yang ini kita buat. Caranya ketik ini ya, klik ini, terus ini kan ada pilihannya, ada tiganya. This curve only, berarti cuma kurva satu saja. Kalau ini nanti semua tercontreng, akan dihitung semua. Jadi kalau kita menganalisis satu, klik aja yang ini ya. Kalau menganalisis semua ini, kalau yang mau dipilih yang ini. Saya mau analisis kurva satu aja, seperti ini. Kurva satu tuh yang mana? Nah ini kurva satu nih. Nah, ini kurva satu, ini kurva 2, ini kurva 3 nya. Kita klik ini, sorry yang ini ya, mungkin tabular editor yang ini. Nah ini keluar nanti data ini. Nah, kita coba kurva 1, kurva 2 yang ini. Kok ini bukan kurva? Jadi untuk spiral itu ternyata tidak bisa dengan menggunakan bawaan Civil 3D, tapi harus dengan user define-nya dibikin sendiri nanti kalau yang spiral-spiral. Kalau full circle gimana? Ya kalau full circle bisa. Jadi ini untuk circle, kan SCS itu ada circle-nya, jadi bisa nih. Kalau full circle jelas bisa ya. Nah ini spiral-spiral tidak bisa, jadi bikin sendiri. Ya caranya gimana? Kita delete dulunya bawaannya. Coba ini kita delete ya, supaya hilang datanya. Hilang kan tuh. Nah yang ini pun delete. Nah ini bawaan spiral-spiral delete. Maksudnya ini input ya, jadi lengkung input masuk, lengkung output, lengkung keluar masuk, keluar. Nah ini udah nggak punya datanya. Kalau yang ini kan bawaan yang ini. Oke, kita bikin coba. Ya, cara bikinnya adalah sebentar saya matikan. Super elevasi calculate cobanya. Nah, ini terus super elevasi wizard ya. Nah ini pilih aja semua nih, berarti ini kan. Oke. Continue to recalculate, berarti ngitung ulang kan, karena tadi sudah di delete. Nah ini pilihannya nih ya. Jadi pilihannya ada 1, 2, 3, 4. Mungkin yang satu yang ini, yang 2 kan yang ini. Nanti dipandu nih, kalau ini udah beres next ya. Untuk yang pertama ini aja lah ya, karena kanan kiri kan polanya di sini. Next. Yang kedua ini berapa meter ini? 3 meter misalnya. Panjangnya 3 meter, ininya berapa kan? Kalau simetris klik. Kalau tidak simetris ini bisa dirubah. Ya, jadi ini misalkan 6 meter, ini 8 meter, kanan kiri beda ya gitu. Kalau simetris mah udah ininya kliknya. Kita kan 3 meter itunya. Lebar jalannya ya 3 meter lah misalnya. Jalan normal kan 2%. Oke, next. Ini kan berarti kalau di next nanti pilihan ketiga. Nah ini permasalahannya bahu jalan mah nggak usah dulu lah, jangan dikalkulate, jangan dihitung, biarkan aja kosong ya. Nah baru next. Nah ini sebenarnya bisa langsung 10% nya, batasan 10%, tapi saya cenderung 4% aja, nanti bisa diedit gampang. Jadi bawaannya aja 4%.
Ini nggak usah di otak-atik ya, finish. Oke. Nah, kalau sudah, ini sudah ada ya. Kita sekarang akan gambarkan. Cara menggambarkannya itu di ini nih. Create sub. Ini nih, saya ulangi ya, yang ini nih. Kita akan menggambarkan. Nah, ini keluar ini nanti oke gitu ya. Jadi yang ini, yang create super elevation view. Saya oke kan, saya simpan di sini ya, biar sejajar dengan yang ini. Sini aja gitu. Ya, sinilah. Nah, kan kelihatan tuh. Hampir sama lahnya. Nah, tinggal dieditnya sekarang yang ini mau diedit kan. Ya. Nah, kita edit coba. Itu udah bener belum? Bentarnya. Jadi kalau tadi ada yang tanda warningnya besar, biasanya diklik dulu ininya, digerakin biar supaya tidak kelihatan besar. Ya seperti ini nih. Ini kan nggak kelihatan tuh besar. Caranya kita klik. Nah ini coba gerakan sajalah. Tapi dikembalikan lagi misalnya. Nah misalkan gitulah. Nah jadi kecilkannya. Mulai jadi salah. Ntar, nah diundo aja bisa. Nah diundo nanti balik lagi tuh. Jadi kecil sih, warning ininya kecil. Oke, kalau ini makan udah selesai ya. Yang kita coba praktekkan yang ini. Ya. Nih kita coba bikin, caranya bikin gimana? Nah, posisinya ini nggak begini kan seharusnya. Nah, yang ini kita perpanjang coba. Jadi triknya begini. Kita bikin garis dulu di sini supaya bisa di extend ke atasnya. Nah, kita extend nih garis-garis yang di sini, yang ini kita extend. EX terus B ya, biar ada batasannya, boundary-nya ini. Enter. Nah, ini kita perpanjang yang ini ya, khusus yang ini aja. Nih yang ini. Nah, terus yang ini mah yang ini kan. Yang ini. Ini mana nih? Yang ini kan. Nah jadi caranya gini maksudnya. Memang diedit karena tidak samanya cara otomatisasi si sipil 3D-nya itu. Ya. Jadi bawaannya dia seperti ini. Datanya ini yang jadi data itu ini. Anda bisa aja juga mengedit di sini bisa, tapi kan bingungnya tulisannya banyak tuh. Udah aja lebih baik dari gambarnya aja sini lah ya. Nah, caranya gimana? Caranya dari garis tangan ketemu spiral itu kita tarik nih. Jadi titik ini yang seharusnya di sini. Titik ini di sini. Persis seperti yang ini. Tadinya garis yang hijau saya hilang. Sebentar, ini ada garis yang 2% hilang. Nih yang 2%-nya hilang. Ini ada garis tadi kehapus mungkin ya, sampai sini. Nah, lupa ya tadi kehapus. Oke, nah ini nih. Jadi titik yang ini seharusnya di sini. Titik ini. Ya. Kalau ini udah benar, udah pas tuh. Ya, kalau ini makan ukuran. Ya kita delete aja lah, takut bingung ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita main aja di sini, ini kita klik caranya ya. Nah, keluarkan tuh tanda-tanda seperti ini. Kalau ini udah pas, caranya untuk yang ini nih, khusus yang ini di delete, yang putih 2 ini di delete. Caranya ini kita klik, keluar tuh pop up ya, remove level crown. Jadi yang khusus yang 2 ini kita delete. Adapun yang ini jangan di delete. Yang ini jangan. Jadi ini loncat, delete ini, baru ini masuk. Yang ini jangan. Jadi yang ini jangan, ini delete. Bingung karena bawaan sipil 3D ternyata ada stationing apa nih namanya, LC ini nih.
Ya mungkin bawaan luar negeri seperti itu mungkinnya. Nih saya delete ya, remove. Nah, ini gampang sekarang. Nanti di sini juga ada posisi yang tadi. Nah, yang ini. Yang putih 2 ini delete, ini di sini delete. Nah, udah ya. Nah, kita sekarang perbaiki ini. Dimana yang ini harus ditariknya ke sini. Cara narik ini ke sini, ini yang ditariknya. Ini kita tarik ke sini. Nah, ya. Sederhana kan? Baru yang ini narik ke yang kuning. Nah, ya. Nah, baru yang ini perbaiki ke posisi sini, ya. Ini tuh kan garis 0. Nah, kita ketika ini begini kita garis saja 0. Nah, gitulah kurang lebih gitu ya. Oh ya, lupa saya tadi. Perbaikan yang ininya persennya yang lupa nih tadi. Seharusnya kan bukan 4%. Tapi berapa tadi ini? 9,7 ya. Datanya kan 9,7 ya. Nih. Ini kan 9,7. Nah, ini kita naikkan 9,7. Lupa saya tadi. Nah, ini kan maju tuh, naik ke atas. Tulis saja 9,7. Nah, jadi naik ke atas ya. Ini pun sama, turun 9 min 9,7. Nah, kurang lebih gitu. Tapi jadi nembak ke yang ini. Ya kita pindahkan lah. Coba kita pindahkan bawaan ininya ya, sipil 3D supaya kelihatan bagus lah. Nah, gitunya. Ini karena udah nggak diperlukan, delete aja ya. Nih. Oke itu ya. Sebentar saya trim dulu lah biar agak kelihatan. Di extend maksudnya. Nggak keluar ya di extendnya. Ininya ini kena nggak nih? Rada bergeser ya. Oh iya, ininya bergeser, sebentar. Ininya bergeser. Tuh seharusnya pas ini ya. Ah, ini pas ini. Ya tuh kelihatan sama kan ya, sama nih. Cuman ini nih harus di extend. Ini nggak keluar di extend. Oh keluar, sorry. Keluar ternyata di extend ya. Tarik aja semua ujungnya tuh. Dah lah. Ya ini nggak kepake nih. Oke lihat. Nah ini ya tuh. Jadi posisinya ini harusnya di ini masuk. Nah ini di tengah-tengah ini. Nah ini salahnya tadi kan 9,7 udah. Makanya yang pertama tuh persentase yang ini dulu 97. Nah ini jadi berubah ya tadi. Saya di dia, iya di dia. Nah, di posisi 0 kan. Udah benar. Sekarang yang kedua, outputnya keluarnya. Ini udah masuk, ini di garis ini kan. Nah, yang ini garis kuning. Nah, tinggal ini di 0 kan ini. Nah, ini turun 0, tulis aja 0. Ya. Nah, jadi ini satu nih selesai itu. Ya. Oh, Pak, kenapa kalau ini mau pipih, kalau ini besar? Karena memang skalanya beda tuh. Ini kan persentasenya besar ini. Jarak per persentasenya besar. Kalau ini kan pipih.
ya. Jadi yang manual mah pipih, yang ini besar. Nah sekarang bagaimana memperbaiki yang ini? Sama aja seperti tadi, ini kita klik. Ya ininya udah bagus. Nah ini nempel di sini, yang satu nempel yang biru. Ya, ini di delete yang ini delete nih. Remove. Nah baru masuk yang ini. Sorry ya. Memang harusnya remove dulu lah. Satu lagi yang ini remove-nya. Nah ini remove nih yang ini. Oke. Ini kita masukkan ke yang kuning. Bentar. Iya, favorit itu. Jadi bingung saya. Oh, jadi ianya merubah ininya. Oh, tuh pindah tuh. Karena naon tadi teh. Move. Coba. Ya memang suka kadang kayak gitu. Ya, ini masuk ya. Nah ini salah nih, yang ini ya. Ini udah masuk, ini garis ini, yang ini belum. Nah, ini ke sini. Oh, lupa saya. Ini jangan yang 4%, tapi dia berapa angkanya. Jadi biasakan dulu yang max-nya dulu ya. Berapa nih? 99% ini. Ini 99%. Kita tarik 9,9. Nah ini min ya, kalau ini min 9,9. Jadi biasakan itu dulu ya, saya suka lupa. Nah ini kita tarik ke sini ya, ini 0 kan, 0. Oke, jadi diketik 0 aja. Kalau yang ini ketik 0, ini juga sama diketik ya, naik ke atas. Yang ini diketik juga min ke bawah. Oke, satu lagi ini berarti di sini posisinya, yang ini di kuning ya. Nah di kuning, yang ininya 0. Oke, diketik 0 ya. Oke, udah selesai itu. Nah udah percis sama yang ini kan, udah sama percis tuh ya. Ini udah selesai dua. Yang ketiga berarti sekarang. Nah ini agak berbeda ini. Ini harus seperti ini, spiral-spiral yang sudah punya ini kan. Sama saja sebenarnya mah. Ini berapa persen? 97 berarti. Yang ini dulu ya. Ini kita naikkan 97%. Naik 9,7. Naik. Ini juga turun min 9,7. Turun ya. Nah mungkin ini di delete kan, yang ini delete. Oke, ini kadang-kadang suka ngedelete itu, kadang-kadang pindah nih. Ini dicek aja dulu ya, dibiasakan ngecek. Dia suka pindah memang kalau ngedelete, kadang-kadang itu juga. Ini udah ke delete. Nah ini coba delete satu lagi yang ini, delete. Nah ya, tuh pindah kan, ini pindah, ini loncat dia. Satu lagi yang ini nih, kita delete nih, karena kan tidak dibutuhkan yang satunya. Spiral langsung ketemu spiral. Ini kita delete, remove. Nah ya. Oke, sekarang mah kita tinggal perbaiki. Ini udah bagusnya masuk. Oke. Oh, ini yang turunin ke bawah. Kurang turun. Nah, ini ya. Oke, ini kita perbaiki. Sama aja sebenarnya mah ya. Jadi ini tinggal tarik ini ke sini. Ini 0 kan? Turun ke 0 ya.
Udah satu kan tuh. Yang ini kita geser ke kuning, yang ini geser. Nah, baru ini 0. Oke. Nah, kurang lebih sudah selesai itu spiral-spiral. Ya, jadi spiral-spiral itu sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Jadi ini yang manual, yang Civil 3D yang dieditnya. Nah, yang ini yang manual. Jadi kita bisa intinya memahami lah. Itu. Ya, itu saja mungkin kesempatan kali ini untuk menjelaskan bagaimana menggambar super elevasi ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.